Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan memaparkan makalah itu perkalian, pembagian, dan sifat-sifat. Ini ya, adapun nama-nama anggota kelompok 2, yang pertama itu ada Filda Rabihi, yang kedua Nuryani, yang ketiga Nurul Intan Monarfa, dan yang keempat Diego Dewi Puspita, yang kelima Siti Nur Desmita, yang keenam Novia Dewi Santika Tanggoni, dan yang ketujuh Mulki Ramadan. Operasi hitung bilangan bulat biasanya telah dikenal oleh anak semenjak usia dini, terutama operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat, walaupun anak itu sendiri belum menyadari bahwa ia sedang melakukan operasi hitung. Hal itu merupakan sebuah potensi dasar anak yang sangat perlu dikembangkan oleh orang tua dan ataupun gurunya. Di sekolah dasar, operasi itu mulai dikembangkan oleh guru dengan cara menanamkan dasar pengetahuan pada siswa mulai bidang pengajaran, terutama mulai pembelajaran matematika. Lanjut di materi pertama yaitu pengertian, perkalian, dan pembagian. Perkalian adalah operasi matematika penskala satu bilangan dengan bilangan lain. Sederhananya, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Di sini ada contoh di mana ada 4 kantong yang yang berisi 3 kelereng. Itu menghasilkan 12 kelereng. Ketika dikalikan 4 ini adalah nilai dari 4 kantong dan 3 adalah yaitu dengan 3 kelereng yang dimasukkan ke dalam kantong. Ketika dikalikan akan menghasilkan 12. Perkalian terdefinisi untuk seluruh bilangan di dalam suku-suku penjumlahan yang diulang-ulang. Misalnya, 3 dikali 4. Seringkali dibaca 3 kali 4. Dapat dihitung untuk menjumlahkan 3 salinan dari bersama-sama. 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Adapun sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. Sifat yang pertama itu sifat tertutup. Pada operasi perkalian, sifat tertutup maknanya setiap perkalian pada bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat. Hal ini dapat dinyatakan dengan untuk setiap bilangan bulat P dan Q akan selalu berlaku P kali Q sama dengan R, di mana R juga merupakan bilangan bulat. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, di sini ada beberapa contoh yaitu contoh pertama 4 dikali 3 sama dengan 12. Di mana 4 dan 3 kita ketahui merupakan bilangan bulat. Begitu halnya dengan 12 yang juga merupakan bilangan bulat. Contoh yang kedua yaitu 5 dikali min 4 sama dengan min 20. Di mana 5 dan min 4 kita ketahui merupakan bilangan bulat. Begitu halnya dengan bilangan min 20 yang juga merupakan bilangan bulat. Untuk sifat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik,
Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Mulki. Kita masuk pada sifat yang kedua, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran pada operasi perkalian, yaitu perkalian akan selalu mendapatkan hasil yang sama, meskipun kedua bilangan tersebut ditukarkan tempatnya. Sehingga hal tersebut dapat dituliskan, untuk setiap bilangan P dan Q, akan selalu berlaku P kali Q sama dengan Q kali P. Untuk lebih jelasnya mengenai sifat komutatif pada operasi perkalian, bisa kita lihat pada contoh di bawah ini. Yang pertama, 6 dikali dalam kurung minus 4 sama dengan minus 4 kali 6 sama dengan minus 24. Yang kedua, minus 5 kali minus 8 sama dengan min 8 kali min 5 sama dengan 40. Kemudian kita masuk pada sifat yang ketiga, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada sifat ini dinyatakan dengan untuk setiap bilangan P dan Q maupun R akan selalu berlaku P kali Q kali R sama dengan P kali dalam kurung Q kali R. Kita lihat pada contoh soal di bawah ini. Yang pertama, 3 kali dalam kurung minus 5 kali 2 sama dengan 3 kali min 5 kali min 2 sama dengan min 30. Contoh yang kedua, min 4 kali 6 kali 3 sama dengan min 4 kali dalam kurung 6 kali 3 sama dengan min 72. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman Nuryani. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan materi sifat yang keempat, yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Pada sifat ini dinyatakan bahwa untuk setiap bilangan P, Q, dan R yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku P kali dalam kurung Q tambah R sama dengan dalam kurung P kali Q tambah dalam kurung P kali R. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat soal di bawah ini. Soal yang pertama, 4 dikali dalam kurung 5 tambah negatif 3 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Bisa juga diselesaikan dengan dalam kurung 4 kali 5 tambah dalam kurung 4 kali negatif 3 sama dengan 20 tambah negatif 12 sama dengan 8. Jadi 4 kali dalam kurung 5 tambah negatif 3 sama dengan dalam kurung 4 kali 5 tambah dalam kurung 4 kali negatif 3 sama dengan 8. Kemudian soal yang kedua, negatif 5 kali negatif 3 tambah 6 sama dengan negatif 5 kali 3 sama dengan negatif 15. Bisa juga diselesaikan dengan dalam kurung negatif 5 kali negatif 3 tambah dalam kurung negatif 5 kali 6 sama dengan 15 tambah negatif 30 sama dengan negatif 15. Jadi, negatif 5 kali negatif 3 tambah 6 sama dengan negatif 5 dikali negatif 3 tambah negatif 5 kali 6 sama dengan negatif 15. Kemudian sifat yang kelima yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Pada sifat ini dinyatakan dengan untuk setiap P, Q, dan R yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku P kali dalam kurung Q kurang R sama dengan dalam kurung P kali Q kurang dalam kurung P kali R. Untuk lebih jelasnya, kita simak uraian soal di bawah ini. Yang pertama,
3 kali dalam kurung 7 kurang negatif 6 sama dengan 3 kali 13 sama dengan 39. Bisa juga diselesaikan dengan dalam kurung 3 kali 7 dikurang dalam kurung 3 kali negatif 6 sama dengan 21 dikurang negatif 18 sama dengan 21 tambah 18 sama dengan 39. Jadi 3 kali dalam kurung 7 dikurang negatif 6 sama dengan 3 kali 7 kurang 3 kali negatif 6 sama dengan 39. Kemudian soal yang kedua, 5 kali negatif 4 kurang 2 sama dengan 5 kali negatif 6 sama dengan 5 kali negatif 6 sama dengan negatif 30. Bisa juga diselesaikan dengan 5 kali negatif 4 sama dengan 5 kali negatif 4 kurang 5 kali 2 sama dengan negatif 20 kurang 10 sama dengan negatif 30. Jadi 5 kali negatif 4 dikurang 2 sama dengan 5 kali negatif 4 kurang 5 kali 2 sama dengan negatif 30. Sifat yang keenam yaitu mempunyai elemen identitas. Bilangan 1 merupakan elemen identitas pada perkalian. Maknanya apabila sembarang bilangan bulat jika dikalikan dengan angka 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Hal tersebut dapat dinyatakan dengan untuk setiap bilangan P yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku P kali 1 sama dengan 1 kali P sama dengan P. Contohnya, yang pertama 13 kali 1 sama dengan 13, atau 1 kali 13 sama dengan 13. Yang kedua, 34 kali 1 sama dengan 34, atau 1 kali 34 sama dengan 34. Catatan, konsep perkalian ini mendasari semua penerapan dalam kehidupan nyata. Contoh penerapan nyata adalah dalam bidang medis. Ketika kita mendapatkan obat dari dokter, 3 kali 2 berarti 3 kali dalam sehari. Pagi, siang, dan malam, masing-masing 2 pil. Bukan sebaliknya, 2 kali dalam sehari dengan masing-masing 3 pil. Penekanan konsep perkalian ini perlu ditekankan oleh pengajar. Tetapi perlu diingat bahwa secara matematika, 3 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 3 tambah 3, dan keduanya benar. Tergantung kesepakatan yang digunakan. Umumnya di Indonesia digunakan 3 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2. Walaupun 3 kali 2 sama dengan 3 tambah 3 digunakan di sekolah dasar di negara Jepang. Selanjutnya saya serahkan kepada Siti Nurjasmita. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi. Konsep B, konsep pembagian bilangan bulat. Misalnya pada suatu saat kalian ditanya, berapakah nilai A yang memenuhi persamaan 42 bahagi 7 sama dengan A? Dan pada saat yang lain, kalian ditanya lagi, bilangan berapakah yang dikalikan dengan 7 menghasilkan bilangan 42? Dari contoh soal ini, apakah keduanya memiliki jawaban yang sama? Kedua soal ini apabila disederhanakan, maka bentuknya adalah seperti berikut. 42 bahagi 7 sama dengan A. A kali 7 sama dengan 42. Ternyata, nilai A yang memenuhi jawaban kedua persamaan di atas adalah 6. Lalu, apa yang dapat kamu simpulkan dari kedua bentuk pertanyaan tersebut? Operasi pembagian bilangan bulat merupakan kebalikan dari operasi perkalian, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat dan B jika A sama dengan B kali C,
tidak sama dengan 0, maka A bahagi B sama dengan C jika dan hanya. Selanjutnya, operasi pembagian bilangan bulat dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Di antaranya adalah sebagai berikut. A 148 bahagi 4, B 426 bahagi 3, C 15 bahagi 4. Bentuk pembagian di atas dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Bentuk 148 bahagi 4 digunakan untuk pembagian yang sederhana, sedangkan bentuk 3/426 biasanya digunakan untuk pembagian yang rumit. Ada beberapa istilah yang perlu diketahui dalam operasi pembagian bilangan bulat, yaitu pembagi, bilangan yang dibagi, hasil bagi, dan sisa pembagian. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada teman saya, Filda. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Mengingat pembagian merupakan kebalikan dari perkalian, maka dapat dituliskan sebagai berikut. A dikalikan dengan B sama dengan C. Pada pembagian, C dibahagi dengan A sama dengan B. Atau dapat dituliskan dengan C dibahagi dengan B sama dengan A. Pada pembagian sendiri, untuk C yang merupakan hasil dari perkalian A dikali B yang adalah hasil, maka pada pembagian C merupakan bilangan yang dibagi dan A merupakan bilangan pembagi dan B merupakan bilangan hasil yang dibagi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Untuk A dikali B sama dengan C, contoh 3 dikali 4 sama dengan 12, maka pada pembagian C dibahagi A sama dengan B, maka 12 yang adalah hasil dari 3 dikali 4, di sini menjadi bilangan yang dibagi. Dibagi dengan 3, hasilnya adalah 4 yang adalah B. Ini berlaku jika menggunakan C dibahagi dengan B sama dengan A. Untuk contoh yang kedua, sudah menggunakan pembagian campuran yang menggunakan tanda negatif dan tanda positif. Contoh, 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12. Untuk C dibahagi A sama dengan B, negatif 12 dibahagi 3 sama dengan negatif 4. Dan untuk C dibahagi B sama dengan A, negatif 12 dibahagi negatif 4 sama dengan 3. Dari data-data perhitungan pada tabel di atas, maka dapat kita ambil beberapa pola tanda pada pembagian bilangan berikut. Yang pertama, jika pembagian tanda positif dibahagi dengan positif, maka hasilnya juga akan positif. Untuk tanda negatif dibahagi dengan positif, maka hasilnya akan negatif. Untuk positif dibahagi negatif sama dengan negatif. Untuk negatif dibahagi negatif sama dengan positif. Dengan demikian dapat kita simpulkan konsep dari pembagian bilangan bulat yaitu sebagai berikut. Hasil bagi dua bilangan bulat yang mempunyai tanda sama selalu positif. Misalnya, pada contoh yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12. 3 merupakan bilangan bulat positif dan 4 juga merupakan bilangan bulat positif. Maka hasilnya akan positif yaitu 12. Hasil bagi dua bilangan bulat yang mempunyai tanda berbeda selalu negatif. Misalnya pada contoh, negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 12. 3 menggunakan tanda negatif, maka hasilnya
negatif. Begitu juga pada contoh, positif 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12. Berikut sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama, tidak bersifat tertutup. Sifat tertutup adalah sifat operasi hitung pada bilangan bulat yang menghasilkan bilangan bulat juga. Perhatikan pada contoh berikut. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 15 dan 3 merupakan bilangan bulat. Hasilnya yaitu 5 yang merupakan bilangan bulat juga. Contoh kedua, 4 dibagi 3. Berapakah hasil pembagian antara 4 dan 3? Apakah kalian menemukan nilai dari 4 dibagi 3 merupakan bilangan bulat? Jawabannya adalah tidak ada, karena tidak ada bilangan bulat yang memenuhi. Maka hal ini sudah cukup untuk menyatakan bahwa pembagian pada bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A dibagi B sama dengan C, maka C belum tentu merupakan bilangan bulat. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Nurul Intan Manoarfa. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Filda Rabili. 3. Tidak bersifat komutatif. Untuk memahami sifat tidak komutatif atau anti komutatif pada pembagian bilangan bulat, contohnya 20 bagi min 10 sama dengan min 2. Min 10 bagi 20 sama dengan min 0,5. Dengan demikian, 20 bagi min 10 tidak sama dengan min 10 bagi 20. Sehingga pada pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif. Secara umum dituliskan sebagai berikut. Hasil pembagian bilangan bulat tidak pernah sama ketika letak bilangan ditukar. Sifat pembagian seperti ini disebut sifat antikomutatif dan dituliskan sebagai berikut. A bagi B tidak sama dengan B bagi A. Yang ketiga, tidak bersifat asosiatif. Untuk memahami sifat anti-asosiatif pada pembagian bilangan bulat, contohnya, dalam kurung 12 bagi 6 bagi 2 sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. 12 bagi dalam kurung 6 bagi 2 sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4. Dengan demikian, 12 bagi 6 bagi 2 tidak sama dengan 12 bagi dalam kurung 6 bagi 2. Sehingga pada pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat asosiatif. Secara umum dituliskan sebagai berikut. Hasil pembagian bilangan bulat tidak pernah sama ketika elemen-elemennya dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Sifat pembagian seperti ini disebut sifat anti-asosiatif yang dituliskan sebagai berikut. Dalam kurung A bagi B bagi C tidak sama dengan A bagi dalam kurung B bagi C. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Nurul Intan. Sifat yang keempat yaitu tidak bersifat distributif. Untuk memahami sifat antidistributif pada pembagian bilangan bulat, perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama pada penjumlahan. Contoh pertama, 30 dibagi dalam kurung 10 ditambah 5 sama dengan 30 dibagi 15 sama dengan 2. Contoh yang kedua, dalam kurung 30 dibagi 10 ditambah dalam kurung 30 dibagi 5 sama dengan 3 ditambah 6 sama dengan 9. Yang kedua pada pengurangan. Contoh yang pertama,
20 dibagi dalam kurung 10 dikurang 5 sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Contoh yang kedua, dalam kurung 20 dibagi 10 dikurang dalam kurung 20 dibagi 5 sama dengan 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. Dengan demikian, 30 dibagi dalam kurung 10 ditambah 5 tidak sama dengan 30 dibagi 10 ditambah dalam kurung 30 dibagi 5 dan 20 dibagi dalam kurung 10 kurang 5 tidak sama dengan dalam kurung 20 dibagi 10 dikurang dalam kurung 20 dibagi 5. Sehingga pada pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat distributif, baik pada penjumlahan maupun perkalian. Secara umum dituliskan sebagai berikut. Pada operasi pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat distributif atau penyebaran. Secara umum untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dibagi B ditambah dalam kurung A dibagi C. Yang kedua, A dibagi dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A bagi B dikurang dalam kurung A dibagi C. Sifat yang kelima yaitu pembagian bilangan bulat dengan 0. Misalnya, 5 dibagi 0 sama dengan P, maka 0 dikali P sama dengan 5. Tidak ada satupun pengganti P pada bilangan bulat yang memenuhi. 0 dikali P sama dengan 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk setiap bilangan bulat A dibagi 0 tidak terdefinisi. Yang keenam, pembagian bilangan bulat oleh 0. Untuk pembagian 0 dibagi 3 sama dengan N, adakah pengganti N yang memenuhi? Perhatikan uraian berikut ini. 0 dibagi 3 sama dengan N, maka 3 dikali N sama dengan 0. Pengganti N yang memenuhi 3 kali N sama dengan 0 adalah 0. Jadi, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om, Santi, 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 Om.